Menggugat cerai asal ada alasannya, gak apa-apa. Kan suami sekawat talik talak. Kalau satu dari sekian pasal taklik talak yang dibacakan suami, satu bihima kitab Allah wa sunnatun nabiin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin selamat dunia akhirat. Quran, sunnah Rasul. Ini orang nggak ngerti hukum keluarga. Bagaimana hukum kalimat cerai? Suami niat nggak niat, bercanda, emosi, ngomong cerai, jatuh talak. 2 kali, talak 2. At-talaku marrotani. Kalau 2 kali, rujuk. 3 kali ngomong, udah nggak boleh rujuk. Ini namanya tolak bain kubro. Istri wajib terpisah. Tidak boleh dengan suami lagi. Habis masa idah, menikah dengan laki-laki yang kedua. Ada masalah, mereka berantem, berpisah. Habis masa idah, kalau kembali boleh dengan yang pertama. Anda, Deo, wajib ngasih tahu tetangga Anda tadi bahwa itu adalah dosa dan mereka adalah berbuat zina. Kalau istrinya, maaf, wajib Anda sebagai tetangga kasih tahu istrinya. Keluar dari rumah itu. Karena apapun yang terjadi, hukum Allah akan berlaku. Haram. Anda bilang hidupnya masih dari mertua, makanya jadi bini kerja. Jangan minta sama suami. Jadi kita punya kekuatan. Lihat di Quran ada zaman baheula tuh Siti Hajar. Al-Baqarah 158, 4000 tahun yang lalu. Suami ke Palestina, nggak tinggal diam. Lari ke sopan nyari air, gagal bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Bininya bilangin kewajiban, kalau ada nggak ngomong dosa besar. Keluar dari situ. Ma, tapi tidak ada hubungan badan katanya. Walaupun tidak ada hubungan badan, dia harus keluar dari situ. Udah bukan lakinya lagi. Sekamar nggak? Enggak bisa. Udah nggak sekamar. Walaupun nggak sekamar, Dew, tetap tidak boleh. Harus terpisah. Ma, ini Sama istrinya wajib ngomong ke keluarganya, ke temannya, ke tetangganya. Urusin ke pengadilan agama. Dapat surat cerai, selesai. Kalau tinggal diam, ngegantung. Nggak boleh nikah lagi. Hukumnya orang tuanya juga ikut salah ya? Ikut dosa gitu ya? Kalau dia tahu permasalahan, orang tua perempuan juga dosa, tetangganya dosa. Kalau tahu, tinggal diam, oke. iya kita Iya, jadi tahu, kita jadi dosa juga. Ya, Mama. Dosa juga ya? Ya, tanggung jawab. Kalau Anda mendiamkannya tetangga, apalagi tetangga dekat, Anda tinggal diam, Anda dosa. Kenapa? Artinya Anda mengizinkan orang berbuat seperti itu. Tapi berarti cerainya tuh sah. Sah. Urus ke pengadilan. Bawa 2 orang saksi, laki-laki balik berakah, suaminya udah ngecapkan cerai, Berkali-kali lagi. cerai, udah selesai. Apalagi berkali-kali. Oke, Mama, ini saya bertanya, ini kisah nyata. Ada teman saya sudah berpisah, cerai, resmi cerai, punya anak 1. Nah, tapi untuk kepentingan anak, mereka tuh tinggal di satu rumah yang si laki-lakinya di atas lantai 2. Dosa, kepentingan anak, kepentingan Allah. Lu mati tanggung jawab, jangan bela diri. Salah. Jadi mereka tidak beda lantai. Satu di atas, di bawah, kan pasti ketemu kan? Iya. Ketemu nggak? Jawab. Ketemu. Emang kalau udah cerai nggak boleh ketemu? Boleh, tapi kan masih sarumah santentena. Kalau tetanggaan boleh? Boleh. Apa bedanya dengan gini? Beda. Tetangga mah nggak sepintu. Ieu mah kaluhur kahanap sapanto. Belum kamar mandi mun hiji, makan bareng kadang-kadang, itu yang salah. Karena alasan mereka katanya supaya anaknya tidak kehilangan. Tidak ada kasih alasan. sayang. Makanya pakai ini. Kalau biar anaknya nggak kenapa-napa, nikah lagi. Oke. Kalau suaminya udah punya istri, istrinya udah punya suami, terus tinggalnya gitu. Mau-mauan tuh laki bini. Parah. Dia tidak punya hati dan perasaan. Tapi kenyataannya gitu mah. Kenyataan yang seperti itu jadi contoh yang buruk, contohlah yang baik. Iya. Peraturan agama semua kita lakukan bertanggung jawab di hadapan Allah. Lana amaluna walakum amalukum. Lo ya buat lo, punya gua ya punya gua. Tapi kalau misal tetanggaan terus kadang-kadang sekali-kali ngumpul makan bareng gitu boleh? Boleh. Tapi masalah ipan mah diluhur dihandap kita tadi gimana mah. Kan pantona hiji nyambu. Sok ngotot kayak apa tetap salah. Kalau pintunya sendiri ke atas dari luar, ke bawah dari luar? Kiber. Oke ya.
Ya udah, tapi tetap jaga rasa istilahnya mah ya. Ya udah, oke. Menaik Oke, balik terima dik. kasih Mama. Oke, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mah yang saya sampaikan betul mah jadi Ya. si istrinya tuh udah punya calon lagi gitu laki-laki. Udah kenalan, biasa aja jadi udah kayak saudara. Betul, tapi kan dia orang lain. Aisyah mama kalau urkahan apa sih ketemu. Itu yang dilarang. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan laki-laki beriman biar mereka menundukkan pandangan. Iya. Dia udah jadi orang lain. Iya. Ya? Katanya udah gak ada rasa juga katanya. Katanya setan suatu saat. Iya. Ih, pernah kelihatan entunya. Suatu saat hujan dingin ya. Udah deh kita lanjut lagi. Keluar wae ipan. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu. Silakan Mangga. Heyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Sukabumi. Nama saya Heni. Tanya Mama yuk. Yuk. Mau tanya Mah. Sok. Ini pengalaman saya sendiri Mah. Saya menikah 2 kali. Yang suami pertama meninggal. Saya dikaruniai anak 4. Oke. Kemudian setelah meninggal 2 tahun saya nikah lagi. Nikah selama 6 tahun mah waktu itu belum pernah saya diberi nafkah oleh suami saya. Kebetulan saya kerja sebagai guru sekolah dasar. Maaf, suami yang kedua kerja apa? Serabutan. Serabutan, oke. Saya pun tidak pernah nuntut apapun mah kepada suami saya. Nah, suatu saat dia itu meninggalkan rumah pulang ke orang tuanya. Nah di sini saya berbicara dengan anak-anak. Memang saya tidak punya anak mah dari suami kedua. Berbicara anak-anak mungkin